angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Agus Effendi ya, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, NTB. Masya Allah. Pertanyaannya antum adalah, kenapa awal-awal saya bersolawat rasanya bisa masuk ke hati, tapi setelah kelamaan beberapa hari rasa itu hilang. Kira-kira sebabnya apa ya Habibana? Minta solusinya agar rasa itu tetap bersemayam dalam kolbu katanya. Kalau saya lihat dari pertanyaan Anda, perasaan itu tidak hilang, tapi iman Anda bertambah, sehingga perasaan yang Anda rasakan ketika iman Anda di bawah itu tidak Anda rasakan. Contoh, ketika kita sakit, kita minum, anggap susu kambing, madu, jintan hitam, terasa sehat badan kita. Kenapa? Dari sakit ke sembuh, terasa itu. Tapi kemudian setelah kita sembuh itu, kita minum lagi dengan minuman yang sama, susu kambing, madu, dan jintan hitam, perasaan sehatnya itu kok nggak kelihatan. Dan itu semua orang akan mengatakan seperti itu. Apa udah nggak manfaat lagi? Enggak, tetap manfaat. Tapi karena kondisi badan Anda baik, sehingga enggak terlihat manfaatnya itu. Maka Anda perlu tambahi, menunya gitu. Tambahi susunya, tambahi kambingnya, susu kambingnya, madunya, dan seterusnya. Yang jelas Anda mendapatkan manfaat dengan minum itu. Demikian ketika orang jauh dari sholawat kepada Nabi, orang sakit, baca sholawat sekali, 10 kali itu nikmat. Dia dari kegelapan ke cahaya, terasa pasti. Seperti orang habis lupa dari Allah, kemudian sholat khusyuk, beda banget. Gak pernah sholat, kemudian dia sadar dia sholat dengan khusyuk, beda banget sebelumnya dan ketika dia sholat khusyuk. Tapi ketika dia sholat yang kedua kali yang khusyuk, dengan khusyuk yang sama, perasaan nikmatnya itu berkurang. Kenapa? Karena dia udah, imannya itu udah nyambung. Maka itu bukan hal yang salah ya, itu hal yang wajar. Saran saya, volume sholawatnya dan khusyuk sholawatnya Anda tambah, supaya Anda naik. Ketika Anda naik, Anda merasa nikmat lagi. Kemudian Anda tambah lagi volumenya, akan bertambah lagi nikmatnya, maka akan terasa. Selama Anda naik, Anda pasti merasakan nikmat itu. Tapi kalau Anda tetap, maka nikmat itu ada, tapi tidak Anda rasakan, tidak terlihat oleh Anda. Seperti orang sehat, sekarang kita sehat alhamdulillah. Apa kenikmatan sehat ini? Karena kita tiap hari sehat, kita nggak merasa. Tapi ketika kita dari sakit ke sehat, terasa benar bedanya itu. Tadi meriang, sekarang udah berkeringat. Iya. Terus setelah itu besoknya berkeringat lagi, nggak mungkin dia merasakan sama berkeringat yang kemarin itu yang baru sehat. Ini wajar gitu loh. Ini wajar, maka tambah sholawatnya ya, dan jauhi diri Anda dari maksiat. Mungkin kurangnya nikmat sholawat itu karena kita masih bermaksiat. Mata kita masih melihat yang haram, telinga kita mendengar yang haram, mulut kita berbicara haram. Coba hindari maksiat itu sejauh mungkin, maka semua ibadah Anda akan Anda nikmati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, yang artinya Allah mengharamkan ladzatan munajah, kenikmatan munajat, kenikmatan zikir, kenikmatan sholawat, kenikmatan baca Quran, kenikmatan qiyamul lail bagi orang yang tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari semua dosa, taubat dari semua kesalahan,
maka Allah akan memberikan kenikmatan itu kepada Anda. Apapun amal soleh yang Anda lakukan, pasti Anda merasakan kenikmatannya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.